Oke, shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Pesan Tuhan yang akan saya sampaikan pagi ini, pesannya adalah gini, proses akan menghasilkan progres. Wow, proses akan menghasilkan progres. Kalau progres itu apa? Sebuah kemajuan ya. Orang yang progres itu bicara soal kemajuan, peningkatan gitu. Dan itu terjadi melalui adanya proses. Tapi banyak orang yang ingin progres, ngalami sesuatu perubahan, ngalami sesuatu peningkatan, tapi masalahnya nggak mau ngalami proses. Tapi biarlah lewat pesan Tuhan, kita akan ngerti, kita akan belajar sama-sama bahwa untuk terjadinya progres, itu harus melewati proses. Dan yang namanya proses seringkali nggak enak. Nah tapi dengan kita memahami apa yang menjadi pesan Tuhan ini, kita di dalam menjalani proses, kita akan menjadi lebih berbesar hati bahwa bila lewat proses ini aku meningkat, bila lewat proses ini aku mengalami pengenalan akan Tuhan, biarlah lewat proses yang aku jalani, apa yang Tuhan udah rancangkan buat aku tergenapi. Nah seringkali orang menghindari proses. Nah orang yang menghindari proses adalah sama dengan orang yang menghindari progres. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita buka satu ayat firman Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Oke, kita tahu tentang peristiwa ini. Saul mengalami banyak hal yang Tuhan gak berkenan, ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang di mata Tuhan, Saul ini termasuk orang yang bandel. Tetapi ada di satu titik di mana Tuhan katakan bahwa aku udah nggak mau Saul jadi raja lagi. Samuel yang merasa ikut ambil bagian di dalam pemilihan Saul, di dalam pengangkatan Saul menjadi raja, bersedih hati. Aduh, kok jadi gini nih Saul gitu. Tapi di situ Tuhan bilang, mau berapa lama lagi engkau berduka cita? Ayo ambil tabung tandukmu, sekarang pergi ke rumah Isai, ke tempat Isai, ke Bethlehem maksudnya. Karena di situ engkau akan berjumpa dengan Isai dan salah satu anaknya akan jadi raja. Wow. Samuel nggak tahu dari antara anak Isai siapa yang akan menjadi raja. Tapi kita tahu karena kita punya Alkitab. Alkitab udah catat bahwa Daud adalah anak yang dimaksud Tuhan. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Tuhan punya rencana atas hidup seseorang. Dalam hal ini Daud. Ini sama dengan Tuhan, karena memang di Alkitab nggak bisa setiap pribadi ditulis. Ini sama aja dengan berkata bahwa waktu Tuhan pilih Daud, artinya Tuhan punya rencana luar biasa atas diri Daud. Ini sama dengan waktu Tuhan pilih kita. Tuhan punya rencana luar biasa atas diri kita. Yang setuju katakan amin. Waktu Samuel disuruh ke Bethlehem berjumpa dengan Isai, itulah salah satu awal mula ketika Tuhan memilih Daud untuk suatu hari kelak. Daud akan dijadikan Tuhan sebagai raja. Apakah Daud tahu? Daud nggak tahu. Oke, nanti kita masuk ke dalam bagian itu ya. Kita hidup Bapak Ibu Saudara di dunia yang sudah begitu kental dengan yang namanya budaya instan. Semua pengen serba instan, ya kan? Memang kalau bicara instan gak semuanya jelek ya. Ada produk-produk instan yang memudahkan hidup seseorang. Tetapi karena hal instan ini sudah menguasai hidup banyak orang percaya, maka menguasai hidup banyak orang, maka banyak orang yang sudah terbiasa dengan yang namanya instan. Apa aja yang namanya produk instan, ya, mie instan, ya kan,
Kemudian ada iklan-iklan, belajar Inggris mahir dengan hanya 1 jam saja gitu ya. Ya nggak tahu mahirnya sampai di mana dengan 1 jam itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi iklan ini kan menarik perhatian. Atau belajar bahasa asing, bisa membaca, bisa bercakap-cakap dalam 1 jam. Nah nggak tahu apa yang diajarkan, apa yang dicakap-cakapkan gitu dalam tempo 1 jam. Rasanya nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus apa lagi? Proses melangsingkan badan dalam 1 jam gitu ya. Nah nggak tahu dalam 1 jam apa bagian apa yang dibikin langsing. Ya. Atau proses pinjam tunai dalam 1 jam, proses hanya dengan menyerahkan STNK. Ya. Nah ini banyak ya, banyak orang. Wah ini menarik sekali ya. Proses singkat langsung terima uang. Jadi artinya gini, luar biasa memang pengaruh yang namanya instan ini, budaya instan ini Bapak Ibu. Ini awalnya yang mendasari orang senang hidup dalam budaya instan ini karena menyadari bahwa hidup manusia itu nggak bisa terlalu sepanjang segimana sih gitu ya. Bahwa hidup manusia itu singkat, bahkan di Alkitab juga dikatakan hidup manusia itu paling juga 7-80 tahun ya. Nah berdasarkan pengetahuan tentang singkatnya hidup manusia, maka banyak orang ingin memaksimalkan segala hal di dalam hidup yang singkat ini. Dan salah satu caranya maka produk instan adalah menjadi produk pilihan. Bisa mengalami banyak hal secara singkat di waktu yang singkat ini, tapi mengalami banyak hal gitu. Makanya nggak sedikit Bapak Ibu Saudara termasuk orang percaya yang ingin ternyata menginginkan segala sesuatu dengan cepat, termasuk orang percaya. Sehingga karena saking ingin mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, maka tanpa disadari atau tidak disadari banyak cara-cara yang dilakukan dengan menyingkirkan yang namanya proses. Banyak juga sayangnya juga karena ingin cepat, nggak sedikit orang percaya yang mengabaikan aturan. Udah aja yang penting ini cepat lah. Ya tapi aturannya kan ada, udahlah. Gitu. Jadi akhirnya karena ingin mendapatkan segala sesuatu dengan cara cepat dan mudah, maka banyak mengabaikan hal-hal yang seharusnya dijalani. Kalau perlu langgar aturan. Ya ada orang-orang di berita-berita karena ingin cepat, pengen punya banyak uang, maka apa yang dilakukan? Korupsi. Kemudian apa yang dilakukan? Makanya iklan-iklan investasi bodong itu kan waktu itu betul-betul sangat marak dan banyak orang yang ikut. Banyak kasus-kasus investasi bodong itu ternyata nggak sedikit marketingnya adalah orang-orang gereja juga. Ada satu gereja yang saya nggak sebut namanya, ya beberapa sih banyak, nggak sedikitnya. Yang ternyata seluruh uang gereja dimasukkan ke dalam investasi bodong, Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Apakah bisa kembali? Jarang yang kita dengar bisa kembali ya. Tetapi itulah salah satu cara cepat. Ingin mengalami pelipat gandaan. Dalam dunia perjodohan, ini contohnya banyak banget soalnya. Karena gini memang banyak sekali hal-hal yang ingin serba instan. Ya, dalam hal dunia perjodohan, banyak orang sehari-hari ini di dalam mendapatkan pasangannya ingin serba cepat, maka banyak aplikasi-aplikasi tentang pasangan kan. Dicari kriterianya. Kemudian ada iklan-iklan mencari pasangan ideal dalam waktu cepat. Nggak butuh waktu lama ya. Nah situs-situs tersebut menawarkan bahwa hanya dengan 5 menit Anda bisa menemukan pasangan idaman Anda. Apa ini enggak menggiurkan banyak orang. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada reality show, ya nggak tahu pernah lihat atau enggak, tapi saya pernah lihat dari judulnya aja, Married at the First Sight. Jadi benar-benar ini sebuah percobaan dengan menggunakan teknologi. Bahwa satu orang pria dengan satu orang wanita yang dia nggak pernah tahu, hanya dengan menyebutkan kriteria yang dia inginkan buat pasangannya, maka si
acara tersebut mencarikan tepat seperti yang dia inginkan, dan apa yang dia inginkan dia carikan tepat, dan ketemunya kapan? Ketemunya pas di hari pernikahan. Dan mereka pikir dengan cara ini akan terjadi sebuah pernikahan yang luar biasa. Tetapi ini banyak yang gak sedikit orang-orang melakukan ini. Waduh, enak bener ya. Tiba-tiba udah tinggal hari pernikahannya, dan di hari pernikahannya itulah pertama kali mereka berjumpa. Dan kemudian ada pendeta yang memberkati. Bimbingan pernikahannya yang berbulan-bulan aja seringkali gak cukup, kurang untuk memperlengkapi pasangan. Ini mereka tanpa melalui proses yang seperti itu tiba-tiba ketemu di hari pernikahan mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang sudah gak mau lagi mengandalkan Tuhan. Orang, gak sedikit orang percaya yang sudah mulai mengeliminasi bagian-bagian datang sama Tuhan, mencari, bertanya apa yang ia harus lakukan dan siapa pasangan hidupnya dan apa langkah yang harus dia tempuh. Di zaman instan ini, proses ini banyak yang sudah dihilangkan. Dan ini sangat disayangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hari ini berorientasi pada hasil. Yang penting kan hasilnya Pak. Satu hal yang perlu kita tahu, sesuatu yang dijalani tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Meskipun seolah-olah tampak hasilnya baik, tetap itu enggak seperti yang Tuhan inginkan. Yang sering orang lupakan di zaman sekarang adalah proses. Orang udah gak lihat lagi kalau proses itu adalah salah satu bagian penting. Karena yang dikejar orang, yang penting kan hasil akhirnya Pak. Tuh buktinya kan, tuh hasilnya kan bagus. Hasil bisa sepertinya bagus. Tapi tetap Bapak Ibu Saudara. Ini Pak, bumbu ini instan Pak. Bisa bikin rendang, bisa bikin sayur asem. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu, apakah sama kan? Apakah sama enggak? Bumbu olahan yang udah instan itu dengan proses membuat sayur asem atau rendang, sama enaknya enggak? Ya, wah, yang suka masak kan langsung tahu, oh enggak, tetap beda. Bau-baunya memang ada, tapi dari rasa, dari kelengkapan dan lain-lain, ada proses-proses yang seharusnya dijalani tereliminasi dan itu beda akan hasil akhirnya. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Nggak sedikit orang percaya yang fokus pandangannya hanya mementingkan hasil akhirnya saja. Aku pengen jadi seperti ini, aku ingin mencapai posisi ini. Tapi yang dikejar bagaimana cara untuk mendapatkan, tapi enggak melalui sebuah proses yang seharusnya yang Tuhan inginkan. Beda nggak hasilnya? Beda. Banyak anak-anak yang sekolah di sekolah Alkitab, di sekolah teologi, kalau ditanya hari ini cita-cita apa? Jadi gembala. Kenapa? Jadi gembala enak. Dia pikir enak. Karena yang dilihat kan sisi-sisi yang mungkin di media sosial, wah gembala bisa begini, gembala pakai gini, gembala gini. Mereka lupa proses. Yang mereka kejar adalah hasil akhirnya. Jadi mereka nggak mau tahu cara yang dicapainya seperti apa. Yang penting cepat lihat hasilnya aja. Ya. Dan ini kan nggak sedikit ya diikuti oleh anak-anak muda, bukan anak-anak muda, anak-anak sejak usia dini di sekolah. Yang penting ulangan aku hasilnya kan bagus mah. Orang tua mungkin nggak tahu, guru mungkin nggak tahu cara mendapatkan hasil yang bagus tersebut. Kan ada yang memang benar-benar belajar. Tapi ada murid-murid yang pakai segala cara, yang penting kan hasilnya bagus. Nah mereka lupa, gak sedikit orang percaya lupa, bahwa kita punya Tuhan yang menyukai proses. Tuhan tidak gampang terpukau dengan hasil nilai 100 yang disajikan si murid tadi. Ya ini bisa berbicara dalam banyak hal. Tuhan nggak gampang terpesona dengan hasil nilai 100. Karena Tuhan nggak lihat hasil akhirnya. Tuhan lihat gimana sih cara mencapainya. Nah seringkali penilaian Tuhan tidak pada hasil akhir. Tapi bagaimana cara
mendapatkan hasil tersebut. Buat di mata orang, mendapatkan hasil 100 adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi ternyata Tuhan seringkali menilai orang dari cara mendapatkannya. Mungkin hasilnya enggak 100, tapi Tuhan bisa memberikan nilai tinggi buat orang yang menjalaninya dengan baik, langkah demi langkahnya. Mungkin si murid tadi hanya dapat nilai 70, tapi dia berjuang, dia belajar, dibandingkan dengan murid yang mendapatkan nilai 100, tapi dengan cara nyontek. Tapi yang memang bagus ya, kalau melalui proses yang bagus hasilnya juga 100 ya, nggak salah dengan itu. Tapi seringkali dunia hari-hari melihat hasil akhirnya aja. Dan mereka terpukau dengan yang namanya hasil akhir. Dan Tuhan tidak terpukau dengan yang namanya hasil akhir. Tuhan terpukau dengan proses di dalam mendapatkannya. Nah demikian juga di dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu Saudara. Enggak sedikit orang percaya yang sudah enggak menyukai proses. Ingin cepat. Maka ketika ada kendala yang menghambat di tengah jalan, enggak sedikit orang percaya yang ingin segera cari jalan keluar dengan caranya sendiri. Dengan cara yang cepat. Ketika pernikahan, hidup pernikahan enggak berjalan seperti yang dia ingin, udahan apa? Ketika pelayanan enggak seperti yang diharapkan, udahan. Padahal hal-hal tersebut adalah cara Tuhan membentuk hidup seseorang. Di dalam 1 minggu kemarin minimal ada 2 atau 3 pasang suami istri yang dia pikir lagi main kasti. Udahan nggak enak mainnya. Nggak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Nggak semudah main kucing-kucingan ya. Kalau capek udahan nanti besok main lagi gitu. Oke, ketika Tuhan memilih kita, Ia sudah melihat apa yang akan Ia lakukan melalui pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah punya rencana. Nah ini harus kita pahami, waktu Tuhan pilih kita. Dia udah tahu, maka di dalam Mazmur 139, di dalam kitabnya sudah tertulis hari-hari yang akan kita jalani. Tuhan sudah punya rencana buat setiap kita pribadi, lepas pribadi yang suatu hari kelak akan jadi apa, dipercayakan apa, yang pasti sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah rancangkan buat setiap kita satu persatu. Gambarannya tadi Daud, waktu Tuhan pilih Daud, Tuhan udah punya serentetan hal dahsyat tentang Daud. Tentang diri pribadi Daud. Daud ini memang gak tahu. Yang Daud tahu kan tiba-tiba siang itu ada yang manggil, Papa panggil pulang Isai. Karena Samuel kan nanya, seginikah anakmu apakah masih ada? Yang kurang ajarnya Isai baru bilang, oh iya masih ada satu lagi gitu. Kayak lupa. Dan yang Daud tahu adalah hari itu mungkin ada yang nyusulin. Dan waktu dia bertemu dengan Samuel, Samuel menuangkan minyak di atas kepalanya. Wow, ini yang luar biasa. Tuhan punya rencana atas Daud. Bahwa suatu hari Daud akan duduk sebagai raja atas bangsa Israel. Nah, tapi gini Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi raja, saya seringkali sampaikan, untuk menjadi raja Tuhan punya kriteria. Untuk menjadi raja buat sebuah bangsa pilihan Tuhan, Tuhan punya kriteria. Memang Tuhan melihat Daud punya potensi luar biasa. Tuhan naksir banget sama diri Daud, sama pribadi Daud. Tapi untuk menjadikan Daud sebagai raja, ada kriteria-kriteria yang harus dia lengkapi. Raja adalah seorang yang begini, raja seorang yang punya wawasan roh, yang sudah punya kemampuan ini, raja adalah ini dan itu. Nah, yang belum ada pada Daud pada waktu ia dipilih waktu dia diurapi oleh Samuel. Itulah sebabnya untuk memperlengkapi persyaratan untuk menjadi raja menurut Tuhan, maka Daud menjalani sebuah proses. Nah ini yang gak mudah. Nah hal yang sama Bapak Ibu Saudara, gambaran ini adalah hal yang sama yang Tuhan juga gunakan kepada kita. Di hari depan sana ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan jauh sebelumnya yang kita gak tahu. Tapi untuk mencapai itu ada kriteria, ada persyaratan-persyaratan di mata Tuhan yang Tuhan rasa perlu dimiliki oleh orang tersebut oleh kita.
Nah itulah sebabnya Tuhan mau memperlengkapi dulu untuk supaya sampai kita di titik dengan sebuah kriteria yang Tuhan kehendaki. Nah untuk memiliki perlengkapan itu, orang ini perlu menjalani sebuah proses. Karena proses akan menghasilkan progres yang Tuhan kehendaki. Sama di Alkitab. Tuhan naksir Yusuf. Tuhan perlu suatu hari ada orang yang bisa berkuasa di sebuah bangsa. Tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Dari masa sulit. Maka jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan sebuah skenario yang luar biasa. Bahwa nanti kelak ada satu anak, satu pribadi yang akan duduk sebagai orang kedua di Mesir. Dan dari sekian banyak Tuhan melihat bahwa Yusuf adalah orang yang cocok untuk di posisi itu. Tapi waktu Tuhan memilih Yusuf, waktu Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, dia masih seorang anak manja yang belum bisa apa-apa. Nah untuk memperlengkapi Yusuf, untuk duduk suatu hari di posisi itu, Yusuf perlu diperlengkapi. Dan proses adalah salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk hidup Yusuf mengalami progres seperti yang Tuhan kehendaki. Mudah nggak buat Yusuf yang menjalani? Nggak mudah. Mudah nggak buat Daud yang menjalani? Nggak mudah. Mudah nggak buat kita yang menjalani? Nggak mudah. Tapi bedanya Yusuf jalani itu. Daud jalani itu. Nah pertanyaannya, apa kita sebagai orang percaya hari ini menjalani itu? Seringkali ingin cepat keluar dari proses. Ya yang gampang-gampang aja ya Tuhan. Tuhan bisa nggak kasih hal gampang? Udahlah kamu nggak usah lewat proses. Bisa nggak? Bisa. Sering kita dengar contoh kan, kenapa sih ulat mesti masuk ke pompong dulu, ke pompong baru jadi ulat? Kenapa sih mesti si kepompong berlama-lama di dalam sebuah satu tabung yang nggak ada apa-apanya, yang cuma diem aja? Bisa nggak sih dipersingkat? Bisa. Tapi yang keluar hanya sebuah kupu-kupu lemah yang nggak lama juga mati. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan ini agar terjadi progres yang luar biasa di dalam diri kita. Sehingga yang namanya rencana Tuhan seperti apa maunya Tuhan buat diri kita pribadi lepas pribadi bisa terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, proses seharusnya akan membawa kita kepada peningkatan. Bukan hanya perubahan ya. Bukan hanya sekedar, makanya tadi saya bilang progres itu bukan cuma sekedar pertambahan. Progres itu adalah tentang peningkatan. Peningkatan dalam hal apa? Dalam banyak hal. Jadi yang pertama proses seharusnya akan membawa kita kepada peningkatan. Nanti saya jelasin di bagian dalam. Berapa banyak orang yang ketika menjalani proses malah mengalami kemerosotan bukannya peningkatan. Ya kan? Berapa banyak orang yang meninggalkan proses. Berapa banyak orang yang gagal di dalam menjalani proses. Padahal Tuhan merindukan lewat proses terjadi peningkatan atas hidup seseorang. Oke, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Samuel selesai menuangkan minyak atas kepala Daud, ya udah dia pulang. Dan apa yang terjadi dengan Daud setelah minyak itu turun di atas kepalanya? Tiba-tiba Saul ditendang sebagai raja. Tiba-tiba terjadi kekosongan di istana. Dan Daud lah yang menduduki tahta itu. Apakah Alkitab mencatat seperti itu? Enggak. Selesai Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Samuel pulang dan Daud tetap melakukan tugas sehari-hari seperti yang ia biasa lakukan sebagai seorang penggembala kambing domba yang jumlahnya nggak banyak. Secara tampak, secara aktivitas, nggak ada yang terjadi. Seperti sama segala sesuatunya. Waktu Daud, saya sering sampaikan, diperkirakan usia Daud waktu dia diurapi, dituangi minyak oleh Nabi Samuel, diperkirakan. Ya karena Alkitab nggak mencatat, tapi menurut orang-orang Yahudi, diperkirakan masih sangat remaja sekali. Bisa 12-13 tahun diperkirakan. Usia berapa Daud menjadi raja atas bangsa Israel? Di situ tercatat di Alkitab 30 tahun. Jadi ternyata sejak
Nabi Samuel menuangkan minyak ke atas kepalanya, ada sebuah rentang waktu yang cukup panjang hingga Daud ditabiskan suatu hari untuk menjadi raja. Pertama di Hebron, kemudian di Yerusalem. Di Hebron menjadi raja atas Yehuda, kemudian di Yerusalem menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Ternyata enggak langsung. Perlu waktu yang lumayan panjang untuk sampai ia menjadi raja. Tetapi di mata manusia mungkin lihatnya, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi ingat di sini dikatakan, sejak Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapinya, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wow, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi untuk apa sih pengurapan yang diterima oleh Daud? Pertama sebagai pengingat bahwa Tuhan telah memilih dirinya untuk masuk ke dalam rencananya Tuhan. Yang kedua, pengurapan ini untuk memampukan Daud di dalam menjalani hari-harinya yang sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan. Dan namanya perubahan itu kadang-kadang nggak sedikit perubahan-perubahan yang membawa Daud masuk ke dalam hal-hal yang nggak enak. Tapi pengurapan itu yang memampukan Daud. Sejak saat itu tanpa disadari Daud mulai masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidupnya. Ya, tadi dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi tanda pengurapan tanda pengurapan yang dialami hidup seseorang bukan semata-mata ya ada apa sih yang netes di kepalanya. Bukan sekedar ada minyak. Kalau zaman sekarang tanda pengurapan bukan semata-mata ya jangan sampai kita menjadi salah nangkep. Pengurapan itu kok nggak ada getar-getarnya sih, gitu ya. Kok kemudian kok nggak nangis aku gitu ya. Pengurapan adalah Bapak Ibu Saudara ketika terjadinya perubahan atas hidup seseorang karena ada roh Tuhan mulai beracara. Mulai ada sebuah perjumpaan pribadi. Itu yang mengubah hidup seseorang. Hidup orang percaya, perubahan terjadi bukan karena ia bergereja. Tapi karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukannya bergereja jadi salah. Tetapi proses perubahan yang terjadi adalah ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Nah makanya artinya gini, ketika kita sebagai orang percaya seharusnya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengurapan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang seringkali orang enggan untuk mengalami pengurapan. Buktinya Alkitab bilang, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Karena Tuhan mulai bawa masuk Daud di dalam sebuah proses panjang. Ya mungkin Daud nggak mampu, tapi pengurapan itu diberikan untuk memampukan Daud. Awalnya mungkin nggak ada sesuatu yang berubah di dalam keseharian Daud. Tapi lihat, waktu Daud mulai masuk ke dalam prosesnya Tuhan, mulai terlihat terjadi progres dalam kehidupannya. Nah proses yang dijalani Daud mulai membawa progres. Ya. Makanya sayang sekali kalau orang menghindari proses. Orang yang menghindari proses maka dia menghindari progres dalam hidupnya. Ada istilah gini, nggak ada progres tanpa proses. Ya. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sejak sehari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah apa yang terjadi di istana? Saul mulai diganggu oleh roh jahat. Dia minta tolong dicarikan orang yang bisa bermain kecapi. Berapa banyak di Israel yang bisa main kecapi? Banyak banget. Tapi kriteria yang diinginkan adalah orang yang bisa main kecapi yang diurapi. Dan kriteria itu ada pada Daud. Dan mulai Daud dipanggil. Dan ada sesuatu yang berubah. Aduh enakan nih kata Saul ketika Daud memainkan kecapi buat dirinya. Daud mulai masuk menginjakkan kakinya ke halaman istana. Dia mulai menginjakkan kakinya ke dalam istana dan masuk ke kamarnya sang raja itu. Ada sesuatu yang berubah terjadi dalam hidup Daud.
Nah kemudian Alkitab mencatat yang gak terlalu panjang di situ, dia mulai dipercayakan menjadi pembawa senjata buat Saul. Kemudian waktu Daud diurapi, itu adalah akhir daripada 1 Samuel pasal yang di tengah-tengah 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 17 adalah Daud ketika dia diperhadapkan dengan Goliat. 1 Samuel 18 di situ dikatakan Saul mulai membenci Daud. Dan sejak 1 Samuel 18, Saul mulai kejar-kejar Daud. Saking bencinya, dia ingin bunuh itu Daud. Dan itulah sebuah proses panjang yang dialami Daud sejak saat itu. Bertahun-tahun, berbelas tahun. Dia harus dikejar ke sana ke sini tanpa ngerti kenapa sih jadi begini hidupku. Dulu sebelum ketemu Samuel, kayaknya tenang-tenang aja hidup menggembalakan kambing domba. Daud gak sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi raja. Dan untuk menjadi raja perlu ada kriteria yang Tuhan kehendaki. Oke, untuk menjelaskan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan juga tentang perjalanan hidup Yusuf. Perjalanan hidup Yusuf kan boleh dikatakan kan kayak sepadan nih. Kayak paralel gitu dengan mirip dengan kehidupan Daud. Hanya di beda periode waktu. Tetapi sama kan, Tuhan pilih Yusuf, untuk suatu hari Yusuf duduk di sebuah posisi penting di Mesir. Nah, saya mau pakai Yusuf ini untuk menjelaskan gini Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu sama ya perjalanannya. Sejak Tuhan pilih Yusuf, sejak Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, kemudian Yusuf masuk proses. Yang tadinya lagi enak-enak pakai jubah indah pemberian ayahnya, tiba-tiba gara-gara dia disuruh untuk melihat kakak-kakaknya. Nah disitulah mulai dimasukkan ke sumur, mulai dianggap mati. Nah itu jubahnya udah mulai lepas. Mulai dijual kepada pedagang Midian, mulai kerja di istana Potifar. Nah itu sebuah perjalanan yang panjang buat Yusuf. Tapi itulah proses yang dialami Yusuf. Nah Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik di sini. Nama Yusuf. Yusuf bahasa aslinya adalah Yehosef. Ya Joseph kalau bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa aslinya nama Yusuf adalah Jehosef. Jehosef adalah terdiri dari Jeho-nya Jehovah dan kemudian Jasef. Jehovah adalah Tuhan. Jasef adalah pertambahan. Nah seringkali seringkali kita mendengar arti kata Joseph adalah Tuhan memberikan pertambahan. Betul, nggak salah dengan itu. God will add gitu ya. Tetapi ternyata artinya bukan cuma memberikan pertambahan dalam hal jumlah aja. Ternyata ada arti penting dari Yasef adalah Tuhan memberikan peningkatan. Apa sih bedanya Pak? Kan sama-sama aja kan pertambahan sama peningkatan. Ternyata ada beda loh Bapak Ibu Saudara. Bertambah dan meningkat. Kalau bertambah ada jumlah. Ya kan? Sekilas kayak sama, bertambah sama meningkat. Bertambah adalah tentang jumlah, meningkat adalah tentang posisi. Jadi ternyata arti kata Yusuf itu bukan sekedar bertambah. Bukan sekedar Tuhan memberikan pertambahan, tapi Tuhan memberikan peningkatan. Ada posisi yang berubah, yang semakin naik, semakin naik. Bertambah belum tentu meningkat. Meningkat biasanya bertambah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena gini ternyata kenapa Yusuf dari satu titik dia bisa mencapai sebuah hasil akhir seperti yang Tuhan kehendaki lewat proses yang Tuhan inginkan. Karena Yusuf bukan cuma sekedar bertambah, tapi dia meningkat. Banyak pergumulan orang percaya adalah soal tentang pertambahan. Iya kan kalau kita perhatikan, Tuhan aku perlu terobosan. Saya katakan ini nggak salah ya. Tuhan aku ingin terobosan. Aku ingin mengalami suatu perubahan. Bagaimana dengan hari-hariku ke depan? Ya, tantangan semakin besar.
Tapi bagaimana dengan kecukupanku? Bagaimana dengan kecukupan buat anak-anakku misalnya? Tuhan, kondisi BBM naik. Bukan hanya BBM-nya naik, tetapi semua harga bahan pokok makanan ikut naik. Transportasi naik dan lain-lain. Dan mereka bawa semua perkara ke hadapan Tuhan. Jadi kita harus mengakui bahwa banyak, gak sedikit pergumulan orang percaya yang dibawa kepada Tuhan, yang dijalani adalah tentang hal penambahan. Jarang, saya gak mau bilang gak ada ya, jarang pergumulan orang percaya tentang hal peningkatan. Tuhan, aku ingin kenal Engkau lebih lagi. Tuhan, aku ingin dengar suara-Mu. Tuhan, aku ingin tahu kehendak-Mu apa. Itu bicara soal peningkatan. Tapi berapa banyak orang yang bergumul tentang peningkatan. Banyak orang lebih bergumul tentang penambahan. Sedangkan Yusuf dari satu titik ke titik yang Tuhan inginkan, ternyata bukan semata-mata tentang penambahan. God will increase. Tuhan membawa seseorang dari satu titik semakin naik. Termasuk di dalam pengenalannya akan Tuhan. Makanya di dalam pergumulan Yusuf ya, ketika digoda istri Potifar, itu kan keren banget. Betul, aku ini dipercayakan sebagai seorang budak untuk ngurus rumah tangga Potifar, karena semuanya sudah dipercayakan kepadaku. Semuanya yang dimiliki Potifar, kecuali engkau. Engkau tuh istrinya. Aku tidak berhak untuk engkau. Wah, ini keren banget. Dan di situ juga ada kalimat bahwa aku lebih takut kepada Allahku. Kalau orang gak ngalami peningkatan di dalam posisi yang digumulkan adalah tentang penambahan, udah jatuh kemana-mana. Makanya gak sedikit orang percaya ya, jatuh bangun di dalam pergumulan. Karena apa? Kebanyakan tentang penambahan. Demi untuk penambahan maka rela untuk ambil jalan pintas. Tapi beda ketika di dalam prosesnya dia mengejar peningkatan. Ada sesuatu yang terbentuk di dalam diri pribadinya. Makanya Daud ketika ada kesempatan waktu sembunyi di dalam gua, dan waktu itu Saul yang lagi ngejar udah begitu dekat, tapi Saul lagi itu mules ingin buang hajat. Dan masuklah ke dalam gua, tempat di mana Daud lagi bersembunyi, dan dia buang hajat di situ. Anak buah Daud pikir, bos, kesempatan bunuh itu Saul. Kalau engkau bunuh dia, engkau jadi raja hari ini. Nah, kalau ke dalam hidup Daud yang dikejar adalah tentang penambahan, mana kasih gua pisau, gua bunuh itu Saul. Tetapi yang dijalani Daud bukan tentang hal penambahan semata-mata, tapi tentang peningkatan. Menjalin kehubungan dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Sehingga dia tahu rencana Tuhan. Cara Tuhan membawa dia menjadi raja bukan dengan cara dia bunuh Saul. Maka apa yang dilakukan oleh Daud? Dia motong jubah Saul. Untuk diperlihatkan kepada Saul, Tuanku, kalau aku mau bunuh engkau sebetulnya aku bisa. Tapi aku enggak bunuh. Karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Wah, ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengejar, menyadari bahwa proses adalah sebuah hal tentang peningkatan diri kita. Maka apa yang Tuhan inginkan untuk suatu hari kelak menjadi raja, mudah dia peroleh. Karena itu terus akan memperlengkapi. Beda kalau yang dikejar adalah tentang penambahan, tapi nggak ngejar pengenalan akan Tuhan. Banyak orang gagal di dalam proses itu. Itu bisa kita tanyakan kepada diri pribadi kita. Apa sih yang aku kejar di dalam proses yang aku jalani itu? Tuhan kasih tentang penambahankah? Atau tentang peningkatan? Penambahan adalah tentang jasmani, peningkatan adalah tentang rohani. Saya nggak bilang bahwa penambahan itu salah, tetapi yang namanya Tuhan memberikan pertambahan bukan soal jasmani aja. Bukan tentang semata-mata penambahan dalam hal jumlah. Tapi Tuhan merindukan ada sebuah peningkatan di dalam jalinan hubungan pengenalan akan Tuhan. Waktu Tuhan naksir Yusuf masih pakai pakaian indah yang diberikan ayahnya. Tapi Tuhan ingin Yusuf
untuk mengenakan jubah yang diberikan oleh Bapa Sorgawi. Keren gak Bapak Ustaz? Waktu Yusuf hanya sekedar pakai pakaian jubah terindah yang diberikan papahnya. Dia pikir dia keren. Tapi Tuhan bilang, bukan yang itu Yusuf. Nanti pakaian yang aku akan berikan, itu yang luar biasa. Dan betul suatu hari kelak, Yusuf pakai pakaian yang diberikan Tuhan untuk jabatan sesuai dengan kriteria. Karena dia sudah menjalani sebuah proses. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya masih banyak ya, tapi udah satu itu, yang lain nanti silakan. Kalau Tuhan izinkan kita menjalani sebuah proses, jalani. Tapi sadari, bukan semata-mata tentang hal penambahan. Pergumulan kita bukan soal tentang penambahan. Pergumulan kita adalah tentang peningkatan. Apakah lewat proses kita semakin kenal Tuhan? Semakin kita tahu rencananya Tuhan. Mungkin proses yang kita jalani gak mudah. Tapi kalau kita menjalani karena sisi peningkatan yang kita bangun, kita gak mudah lemparkan. Kita gak mudah lepaskan. Kita gak mudah tinggalkan proses yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.